Sobat Antara, senang sekali ada Ovi menyapa dalam podcast kali ini Jelajah Cerita. Senang juga nih kemarin sempat baca dari laman kpu.go.id jika ternyata KPU itu telah memanfaatkan banyak sekali media untuk media promosi, khususnya sosialisasi jelang pemilu. Mulai dari media sosial, bahkan yang paling baru adalah melalui film. Kita akan bahas tentang film yang diproduksi juga oleh KPU berjudul Kejarlah Janji bersama sutradara dan juga pemainnya yang telah hadir di studio Antara. Boleh tepuk tangan kali ya. Heboh sekali ya. Tepuk tangan boleh. Suka nih ya kan, jangan sampai tepuk tangannya golput, jadi semua harus memberikan suara. Seru ya. Tepuk tangan itu juga menghasilkan suara loh. Betul. Suara itu sangat berharga dan itu juga yang akan dibahas di film Kejarlah Janji. Ini ada sutradara luar biasa, terhormat sekali saya bisa ada satu frame bersama beliau. Saya Mas juga Garin Nugroho. terhormat sekali antara kita sudah bertemu gitu ya. Bisa aja. Terus juga ada Mas Ibnu Jamil. Yes, salam Ada kenal. Bima Zeno juga. Iya, halo, salam kenal. Aduh, kita kenalan nanti sama case-nya di sini. Boleh diceritain seperti apa? Karena pertama kita mau tahu dulu nih tentang Kejarlah Janji yang menjadi produksi dari KPU. Mas Garin, ketika ditawarkan sama KPU, rasa penasaran pasti muncul ya. Kenapa seorang Garin ini mau ikut dalam film? Apalagi sekarang nuansanya kan jelang-jelang pemilu ya, jelang-jelang pemilu ini. Kenapa Mas? Ya sebenarnya kan tahun 99 saya bikin banyak civic education kayak iklan inga-inga dan sebagainya. Lalu seiring waktu justru ketika media baru muncul, pemilih 200 juta lebih, dari desa hampir 80 ribu lebih, handphone 2 kali jumlah penduduk, itu kan sebetulnya apa yang buat riuh. Informasi dan komunikasi yang semuanya ingin viral terjadi, ya kan? Biasanya ada 3, ada pertama kampanye, kemudian yang kedua analisa, 3 komentar, isinya selalu itu. Pertanyaan sederhana, di mana pendidikan warga negara pada pemilih baru yang usianya antara 19 sampai 38 tahun yang jumlahnya 70% dari penduduk Indonesia. Apa perlu atau tidak civic education? Menurut saya di era baru selalu perlu pendidikan warga negara. Kenapa saya menerima tawaran KPU? Karena langkanya civic education di tengah limpah ruah media kita. Oke, gitu. nah civic education atau pendidikan kewarganegaraan sebenarnya kan sudah kita dapatkan dari SD ya. Betul. Mungkin itu dirasa akhirnya agak kurang karena apalagi situasi politik sekarang didominasi sama pemilih milenial dan juga Gen Z. Pertanyaannya nih, kenapa akhirnya film, maksudnya kalau tadi Mas Gan sendiri pernah memproduksi dalam bentuk iklan, kenapa akhirnya film ini yang dirasa lebih efektif untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat? Ya sebenarnya media baru itu kan selalu punya ciri ya, tersebar cepat, penetrasinya tinggi, lalu waktunya pendek. Jadi orang ngomong dalam hitungan detik, kata-katanya lalu harus tampil viral dengan apa yang disebut dengan cara-cara yang ada di media baru semuanya itu. Tapi salah satu media yang efektif itu juga film. Itu terbukti dalam sejarah. Waktunya panjang, 70 menit sampai 90 menit. Orang bisa menikmati, fokus, menggabungkan hiburan dan edukasi. Maka film dirasa perlu karena justru panjangnya juga. Orang merasakan di dalamnya suatu aliran cerita, alur edukasinya, entertainmentnya. Sementara yang lain berlomba pendek dan viral. Maka pendidikan warga negara tidak hanya di dalam ruang yang pendek dan viral ini, tapi ruang-ruang panjang juga diperlukan. Dan kemudian yang kedua adalah storytelling itu kan penting. Itu membangun pendidikan secara mengendap kepada masyarakat dan memang betul civic education ada di sekolah ya. Tapi ruang publik itu justru ruang sekolah terbesar yang diperlukan oleh masyarakat gitu. Ruang pendidikan terbesar di luar sekolah, maka film yang bisa menerobos baik di ruang publik, ruang handphone, ruang komputer, ruang kamar masing-masing itu diperlukan kira-kira gitu. Oke, ini akhirnya terpilihlah beberapa case, ada Ibu Cut Nini, lalu juga ada Mas Ibnu, ada Bima juga, ada Senina. Boleh nih diceritain, saya ke case-nya dulu nih Mas Garin, ada Mas Ibnu sama Bima. Akhirnya mau untuk bergabung. Ini apa jangan-jangan karena takut mendengar nama Garin Nugroho atau seperti apa? Akhirnya terlibat. Kalau Bima kan udah sering ya beberapa proyek sama Mas Garin juga. Nah, ke Mas Ibnu dulu. Kenapa akhirnya mengambil tawaran untuk udahlah, apalagi karakternya unik ya. Nama karakternya Janji Upaya. Nah, kenapa nih akhirnya tertarik?
Jujur ini film kedua bagi saya bersama dengan Mas Garin. Alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi, diajak lagi sama Mas Garin. Saya punya kenangan manis juga bersama Mas Garin di film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Dan dengan putri saya juga. Oh iya bener. Karena Camilla ya, oke. Saya ikatan dengan keluarga Mas Garin besar. Iya betul. Iya, kami sama Camilla Andini, di Nana, terus juga di film ada series Gadis Kretek, sekarang sama Mas Garin. Bukannya takut atas nama besar Mas Garin, cuma kayaknya nggak ada alasan untuk nolak sih. Itu aja untuk karya. Apalagi Mas Garin di sini tadi Mas Garin bilang ceritanya ini akan berbicara tentang civic education, terutama tentang pemilu yang memang relate banget sama kehidupan kita. Buat saya ini mungkin yang harus disadari juga buat generasi muda saat ini. Mungkin politik terdengar ya elah itu politik cuma buat mereka-mereka aja yang punya kepentingan gitu loh. Kita kan nggak ada kepentingan ngapain. Tapi jangan salah, kita harus melek juga sama politik karena dari politik itu yang membentuk kehidupan kita. Jadi entah itu nanti bayar pajak, bensin, apalagi jalan rusak atau pendidikan, kesehatan, banyak banget kan yang mencakup yang ada di dalam politik dan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah untuk saat ini mungkin buat anak-anak muda yang memang masih bergantung kepada orang tuanya, ya oke. Tapi sayang ketika nanti suaranya itu ketika itu kosong dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan sangat disayangkan sekali. Dan tertarik sekali untuk bekerja sama dengan Mas Garin. Jadi nggak ada alasan, apalagi diisi dengan cast dan juga line up yang luar biasa ya. Bagasi pemainnya bagus-bagus. Kenapa saya milih coba menerangkannya luar biasa kan? Iya kan? Langsung kayak udah closing ya. Oh iya, jangan-jangan itu menjadi Pak Lurah latihannya tuh diaplikasikan sekarang di sini ya. Dan malah bagusan di sini ya? Enggak ya? Daripada di film ya. Gitu. Kadang juga bintang film yang kampanye banyak atas nama partai atau apapun, tapi bintang film yang memilih civic education itu langka. Oke. Yang mau ikut ya, berbau-bau politik tanda kutip. Nah kalau Bima gimana? Kalau aku ya pasti nggak bisa nolak ya. Kalau misalnya diajak Mas Garin pasti pengen ikut gitu. Dan kalau sama Mas Garin tuh aku sekalian suka ikutan belajar, pengen tahu gitu. Jadi setiap lagi nggak ada scene, suka kadang nyamperin Mas Garin ke ruang monitor, lihat apa sih yang dia lakuin gitu. Terus nyari kopi hitam. Kadang juga minta kopi, kadang makanannya juga nggak pernah dimakan, jadi kadang ngemil Untung juga. masih minta makanan yang belum minta 100.000 ya. Dan enak, jadi sama Mas Garin kadang kalau di ruang monitor gitu sama dia suka dijelasin ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini, jadi tahu. Tahu gitu nggak usah dibayar ya. Mending Harusnya jadi aku yang bayar ya Mas. Gratis, iya. Atau mending jadi Belajar kru aja gratis sih ya. gitu. Mending jadi kru. Iya. Dan kasih makanan, bagi-bagi. Nah, untuk penentuan cast sendiri nih Mas Garin, ada Ibnu Jamil, terus ada Bima, ada Cut Mini. Ini apakah ada campur tangan dari KPU atau memang pure dari Mas Garin sendiri bersama Mas Alim yang untuk menulis skenario? Tolong sejujur-jujur yang Iya benar. Pertama Makanya ingin mendengar. kita bukan koalisi partai yang saling mencampuri dan menekan. Ya kan, kita koalisi civic education, sehingga ada kebebasan profesi, karena tidak ada yang mendatangi menekan kita pindah-pindah, nggak ada gitu loh. Jadi KPU juga nggak melakukan itu, tapi memang kita memilih ensemble pemain yang tepat dengan tuntutan skenario. Jadi misalnya lurah gantengnya dia, misal loh ya, kan pasti timbul pertanyaan, ya misal lurah gantengnya dia, lalu penjahatnya dia, kan nggak mungkin. Jadi kita cari pemain-pemain yang sesuai dengan karakter. Misalnya cari lurah ganteng, duda yang diperebutkan ibu-ibu desa ya. Kira-kira sudah tahu lah ya, kira-kira kayak gitu. Karakternya paling pas. Paling pas gitu. Tapi kalau orang nyebelin, raja sombong tengik tapi nggak punya pengetahuan gitu ya. Kira-kira kalau politikus kampung yang ngawur. Karena memang banyak politikus yang tidak hanya kampung, tapi politikus kampungan juga banyak. Nah ini contoh politikus kampung yang kampungan. Nah gitu. Udah kampung-kampungan lagi. Nah menariknya ini cerita, ini diambil di desa. Kalau nggak salah syutingnya di Jogja. Penggalian ide ceritanya kenapa desa Mas Garin? Kenapa nggak kota ya kan? Mungkin konfliknya akan berbeda atau seperti apa? Kenapa akhirnya memilih itu? Ya pertama kalau desa itu kan sebetulnya kan kayak apa yang disebutin oasis suatu bangsa ya. Kalau mikropolitik ya lebih baik di desa karena ada peranata tradisi, ada peranata modern, ada peranata migrasi orang-orang baru dan kemudian ada institusi desa, ada institusi modern kan gitu. Jadi peranatanya itu representasi Indonesia
artinya secara keseluruhan gitu. Dan institusi tradisinya misal lurah itu masih dihormati. Jadi ada institusi yang masih hidup yang bisa menjadi bagian dari materi membangun cerita. Maka kita pilih desa. Kalau di kota misalnya RT RW aja, kalau di Menteng sini sering nggak ditengok, misalkan kayak gitu. Mungkin kan, yang gitu. datang ini security-nya kadang kalau ngumpul. Jadi memang adanya ikatan itu yang ingin dibangun ya, karena memilih latar desa, lalu juga mengangkat Pak Lurah di sini, ada preman dan segala macam, dan itu dirasa pas untuk menggambarkan kejarlah janji. Oke, Mas Ibnu, menjadi Pak Lurah kalau ngelihat di trailer juga yang katanya mau dipilih untuk 3 periode atau berapa periode itu ya, itu kan ada sentilan-sentilan politik sekali. Mas Ibnu untuk menggambarkan Pak Lurah sendiri bagaimana? Apakah gaul dan nongkrong sama lurah-lurah sekitar atau bagaimana? Silakan. Enggak sih, enggak sebegitunya. Cuma memang kan sekarang kan ledakan informasi itu banyak, kita bisa dapat dari mana aja gitu. Salah satunya media sosial. Ya saya observasi selain tanya Mas Garin, terus baca skenario, dan juga saya nanya sama teman-teman yang ada di lokasi, karena memang aktor-aktor yang ada di film ini banyak juga yang memang berdomisili orang Jogja. Jadi ya gimana lurahnya kalau di kampungnya, oh biasanya begini. Terus saya juga nonton di YouTube. Cuma memang untuk yang keseharian di dalam rumahnya memang tidak tergambarkan. Itu nggak ya, kita mencoba diskusi saja sama Mas Garin. Dan Mas Garin kan memang orangnya tuh senang bercerita, mulai dari padahal pertanyaannya A bisa keterangannya sampai Z. Jadi sangat lengkap. Sampai krunya pergi semua, terlalu banyak cerita. Udah tinggal berdua aja. Seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya buat Mas Garin. Mas Garin, untuk menunjuk Pak Lurah ini, kalau misalnya pemain yang misalnya cocok dengan karakter itu, tapi ternyata pemain itu lagi nyalon jadi caleg, gimana tuh Mas? Ya tentu saja kan ada screening ya. Koalisi partai aja ada screening, apalagi koalisi film civic education. Bener banget. Kita malah lebih sulit loh, ya kan, karena tidak boleh ada yang saling mengkhianati di antara sutradara dan pemain. Kan, harus gitu, bondingnya kan. kuat Bonding banget. kuat. Makanya sebetulnya kayak misalnya kita memilih pemain gitu, kita tahu bahwa satu ada apa yang buat kode etika lah. Jadi kalau di politik itu tidak ada etika, di film pendidikan politik harus ada etika. Jadi sampai film selesai dan beredar tidak boleh menggusung salah satu partai. Tapi ketika itu sudah selesai itu bebas masing-masing. Jadi ada code of conduct-nya yang seringkali di politik karena dianggap politik lalu tidak perlu. Padahal tetap aja politik punya etika untuk membangun warga negara yang bermartabat. Wah, luar biasa. Membahas tentang etika nih, karakter Adam kan menjadi preman yang tidak beretika. Untuk pendalaman sendiri seperti apa? Karena ini kan akan membangun chemistry ya bersama Ibu Cut Mini, Senina, menjadi keluarga. Terus juga ada Thomas kalau nggak salah ya. Ya, itu bagaimana prosesnya? Kalau aku sih kayaknya tidak begitu susah ya Mas ya, karena udah nyebelin duluan. Harusnya pertanyaannya gini, apakah ada perbedaan karakter antara Adam dengan Bima? Tidak, tentu tidak. Tapi kadang Berarti kehidupan Anda tidak beretika ya? kurang beretika, betul gitu. Kadang malah sama Mas Garin begitu lagi nih cut gitu kan. Oke, kamu tuh seperti biasanya dong, lebih nyebelin lagi gitu. Jangan suka sok ganteng katanya. Oke siap Mas gitu. Jadi emang harus lebih nyebelin aja udah, gitu. Apa adanya Apa aja adanya ya. aja. Kalau membangun chemistry menjadi keluarga itu mungkin apalagi baru ketemu atau gimana? Iya, ada beberapa kayak sama Ibu Cut Mini juga kan baru sekali ketemu di situ. Cuman ya berani untuk berkomunikasi aja gitu, kayak lebih ngobrol, lebih dekat lagi gitu. Kalau nggak tahu nanya enaknya gimana, dan itu sendirinya akan muncullah chemistry itu. Terutama juga dan si peran Adam ini dia mencelok sana sini ya Mas ya. Kadang dia sama di rumah ada konflik di rumah juga. Udah gitu dia harus keluar sama geng lain lagi. Nanti ada geng lain lagi kayak gitu. Ya udah, jadi aku bangun chemistry-nya ngobrol sana sini gitu. Jadi nongkrong sama ini. Kalau perasaan menurut gua itu nggak perlu chemistry. Itu nggak perlu chemistry. Itu udah lu. Itu udah gue. Udah ini anaknya humble banget ya, keliling-keliling. Bukan humble, emang Bukan so asik humble aja. lah, so asik gitu. Kamu aja bedain sih, begitu dia humble samarin, kamu nggak jangan sok ganteng dan sok humble ya. Kamu tuh so asik gitu loh, beda dengan humble ya. Udah kamu tuh itu banget lah, nyebelin ya di garis bawahi. Syuting di desa, salah satu desa di Jogja, Sleman kalau nggak salah, tempatnya selama 2 minggu ya. Itu untuk ekstra sendiri kan kalau lihat di trailer banyak sekali dan menyatu gitu. Itu bagaimana Mas Garin pemilihan ekstras, terus juga momen-momen spesial ketika syuting? Ya, baik, kalau orang kan suka lupa pada ekstras ya.
Itu sebenarnya kayak taman aja. Kamu boleh punya misalnya lah bunga yang jadi jagoan kamu pencari perhatian yang datang ke taman itu. Tapi ekosistemnya kan harus jadi satu. Tanaman penunjang ataupun kan harus jadi satu kesatuan. Makanya ekstras itu kayak seperti taman. Sama pentingnya dengan peran-peran utamanya wajahnya lah. Misalnya saya mencari pemain yang istilahnya itu pekerja di kampung gitu. Nah, biasanya talent-talent itu membawa orang yang dari gym kan, nge-gym gitu. Yang gitu ya. Anak mall yang cepak gitu. Lalu apa bentuk badannya kalau kena matahari kempes gitu loh, iya kan? Badan dari apa coba? Jadi maksudnya dia dibentuk oleh dalam, sementara orang kampung kan enggak. Kadang-kadang saya harus mencari betulan orang-orang biasa kerja nyangkul supaya bentuk badannya beda. Oleh karena itu wajah-wajah di kampung itu harus sesuai dengan wajah-wajah yang memang ditimbulkan dari ruang alam, ruang profesi maupun ruang hidup sehari-hari dari masyarakat desa. Kalau tidak nanti terjadi jarak. Oh ini orang nggak percaya di kampung itu. Ekstra sering sekali gitu. Yeah. Jadi udah di tempat yang istilahnya kelas atas sekali, tapi wajah dan cara penampilannya tidak ke situ itu sering banget atau terbalik ya kan. Oleh karena itu kalaupun kita punya apa yang disebut dengan wajah-wajah desa, memang yang kita tahu tubuhnya, cara bicaranya, cara hidupnya memang tumbuh dari ekosistem desa. Berarti apakah ada warga-warga desa asli sana juga yang terlibat? Ada pasti gitu rata-rata, dan pemainnya rata-rata pemain yang hidup di dalam wilayah seni tradisi. Gitu. Iya, luar biasa. Makanya kalau Sobat Antara nih wajib nonton juga sebenarnya trailernya ya. Itu benar-benar kayak ngerasa lagi di desa. Ada tiba-tiba musiknya lah, lalu juga bagaimana kesenian, hiburan, sampai konfliknya. Bahkan musiknya dia nyari lagi organ zaman dulu. Organ lama yang dia beli di Klitikan. Pasar Klitikan itu pasar bekas, bukan pacar bekas ya. Pasar bekas, bukan pacar. Pasar bekas, oke. Ya itu maka kalau lihat punya tutit itu hanya timbul dari organ lama. Organ baru nggak mungkin melahirkan bunyi kayak gitu. Itu contoh untuk masuk ke dalam kehidupan dangdutan di lokal. Oke, luar biasa sekali ya. Apa ini teman-teman sudah tahu semua kalau itu ternyata didapatkan dari pasar bekas? Baru tahu di sini ya. Ada yang tersimpan di hati nggak perlu diutarakan semua. Nah, ini ke pemainnya dulu nih. Kalau tadi Mas Garin sendiri memang cerita banyak ada momen-momen yang ternyata pemilihan ekstrasnya itu diambil dari warga di sana, selektif juga. Kalau teman-teman pemain gimana? Momen-momen keseruan selama syuting mungkin boleh yang tidak terlupakan. Ada gak? Banyak sih. Ya udah satu aja. Oh enggak. Yang tidak terlupakan ya pasti selama syuting dapat teman-teman baru ya kan. Udah gitu di sana juga teman-teman aktor-aktor dari Jogja, mereka luar biasa keren banget juga mereka. Terus jadi banyak pelajaran, banyak belajar juga di sana. Iya, tukar ide sama mereka gitu. Terus, sambil belajar. Kayak gitu. Terus apa lagi, Mas? Ya, yang amaze adalah ketika saya melihat sebelum di set dan semua membaur di ruang make up dan wardrobe, itu kita masih kayak ngelihat ini siapa, ini jadi siapa. Tapi tiba-tiba pas begitu masuk di setnya, di frame-nya Mas Garin, wah gila luar biasa. Mereka tuh harmonisasinya bagus banget. Terus udah gitu amazed banget sama acting-actingnya mereka. Dan yang tadi Mas Garin bilang, meskipun itu wajahnya memang yang memang asli, yang apa jadi petani atau apa, itu udah nyatu semua. Iya, jadi untuk tim wardrobe dan make up nggak perlu repot-repot dandanin mereka. Nggak usah didandanin juga ya. Pas gitu. Itu ini udah dandan gitu ya. Simbolnya tuh besar banget. Oke. Berarti memang luar biasa. Jadi nggak sabar sebenarnya untuk menyaksikan. Ini nanti bisa disaksikan di mana, Mas Garin? Ya berarti kita ada, kalau KPU kan punya sistem sosialisasi sendiri sampai kabupaten, itu pasti kewajiban KPU. Kemudian yang kedua, kita sedang negosiasi ya untuk gedung bioskop, karena kan gedung bioskop punya jadwal sendiri. Lalu yang ketiga adalah akan diputar pasti di beberapa kota yang menjadi istilahnya itu center strategisnya dari KPU selain kabupaten-kabupaten dan pemutaran bebas. Jadi di bioskop dulu pemutaran khusus, kemudian baru
kita putar di kabupaten-kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Oke, nah balik ke Ibnu sama Bima nih sebagai perwakilan milenial dan juga Gen Z ya, yang mendominasi pemilihan umum nanti gitu kan, karena jumlah suaranya tuh hampir 60%. Kalau kalian lihat sendiri mungkin di sekitar kalian, antusiasme teman-teman tuh seperti apa menyambut politik? Apakah masih kalian temukan banyak yang maksudnya kayak udahlah apatis atau seperti apa? Kalau kalian lihat kalau dulu. Nemuin apatis sih masih ada, masih beberapa, karena yang tadi saya bilang lebih banyak yang kayak cuek gitu loh dengan politik ini. Jadi berhubung dia mungkin keluarganya tidak ada yang nyalek atau mungkin dia memang lingkungannya jauh dari politik, ya biasa aja nganggap ini gitu loh. Mungkin nanti kan karena memang ini loh, pendidikan kita terhadap politik itu masih sifatnya rahasia banget, itu menjadi sesuatu yang privacy banget. Jadi kayaknya ada beberapa lingkungan saya itu masih yang nggak mau ngomongin politik gitu loh. Nah kalau ngomong politik yang lain nanti aja. Ya udah gitu. ya. Itu mengganggu Gitu. Okay. Nanti ke apa keseruan tongkrongan kita jadi nggak asik nih. Ada yang begitu masih ada kayak gitu. Masih ada. Nah kalau Bima? Perwakilan Gen Z gimana? Perwakilan Gen Z ya lumayan sih, banyak sama yang tadi Mas Ibnu bilang, banyak juga kalau misalnya kita di tongkrongan udah mulai ngomongin politik gitu, kayak udah nggak usah ngomongin politik gitu karena jadi kayak gitu emang masih dikit sekali yang golput gitu. Dan semoga pas belum mau nonton menyuarakan film, ya. semoga nanti di film ini mereka terbuka lah matanya. Gitu. Ya, makanya pendidikan politik kan juga merubah sentimen menjadi sesuatu yang terukur. Makanya ada lagu-lagu kalau pakai baju harus diukur, kalau milih pemimpin harus terukur. Karena kemudian antara privat dan publik, sentimen dan rasional itu masih menjadi satu di masyarakat kita. Sehingga tadi ngobrol-ngobrol begitu politik, enggak deh. Nanti sentimen pribadi masing-masing. Ke momen-momen 2019 kebawa lagi nanti. Makanya kalau momen 2019 yang paling celaka adalah kan media baru yang dianggapnya itu menyatukan, mendemokratisasikan malah menjadi pemecah belah. Betul. Nah, karena itu pendidikan politik, civic education itu justru menjadikan suatu kebersatuan yang memang terbuka, kritis dan terukur, sehingga ngobrolin politik nggak apa-apa, tapi bisa membedakan antara sentimen dan cara-cara mengukur kepemimpinan. Luar biasa, tepuk tangan mohon penonton bayaran yang ada di studio. Dan mungkin memang salah satunya ya dengan film Kejarlah Janji ini bisa jadi kendaraan, salah satu kendaraan, dan mudah-mudahan banyak kendaraan lain ya Mas yang bisa untuk dikonsumsi buat masyarakat Indonesia. Betul, karena Kejarlah Janji ini sebenarnya maknanya banyak ya. Apakah kita mengejar janji dari itu atau apa nih gitu kan? Yang ingin disampaikan mungkin harapan nih boleh untuk teman-teman, pasti selain mungkin harapannya. Kita boleh kali ya Masnya nanya presenternya. Kenapa tuh? Harapannya apa enak? Harapan saya. Janji nggak? Pernah kecewa sama janji nggak? Ayo. Lalu merasa ada kata pengkhianatan. Misalkan ya kan? Dan itu tertulis nggak? Tapi jejak digital atau tertulis? Coba yang di sini ya teman-teman Antara. Siapa yang telah melontarkan janji-janji palsu? Ya kan? Baik itu digital maupun tanda tangan ya kan? Aduh. Gimana nih Sobat Antar, kita edit aja nanti ya editornya. Habis ini kita verifikasi ya. Intinya sih kalau udah dijanjikan sesuatu kita harus berani menagihnya ya, agar tidak lewat gitu aja. Ntar takutnya di akhirat kan ditagih kan? Kita belum merasakan betul, setuju. Tapi ini serem kalau sampai tingkat akhirat. Ini pemilu sampai nanti malah membicarakan itu malah level lain lagi loh. Penanya malah memberatkan hidup kita sampai janji akhirat ini gimana? Memang janji ini menimbulkan masalah. Iya. Makanya jangan main-main tentang janji ya. Menurut saya nggak pernah loh janji-janji. Iya. Saya juga. Sama siapa? Kamu juga enggak ya? Nggak pernah. Tapi kenapa kita siswa Mas? Ada janji siswa. Tapi kenapa dimungsuin nggak janji? Oh iya ya kan. Ini diberi curhat. Aduh. Jangan curhat di sini, kita main game saja ya sebelum nanti boleh ngajakin Sobat Antara untuk nonton filmnya dan menunggu filmnya. Kita main games, jawab cepat apa yang terlintas di pikiran teman-teman ya. Ngerti nggak Mas Garin? Enggak. Ini kayaknya harus diajar dulu. Mungkin Gen Z mungkin boleh kasih contoh ya. Misalnya saya main sama Bima dulu nih. Bima, apa yang terpikirkan ketika mendengar kata Antara? Media Kayak gitu. Mas Garin tahu itu nggak? kuno banget itu.
Itu satu jawaban yang logis gitu. Kita kalau zaman dulu saya itu kalau misalnya apa harus berbeda. Enggak, soalnya gini, kita pengennya mainnya kuno banget. Kita pengennya mainnya yang masa kini TikTok gitu kan sama Mas Tapi Ibnu itu sama Mas Bima. kuno, tidak subculture itu, tidak Mas Garin alternatif. nanti nggak bisa ngikutin Kamu harus cari gerakan. generasi yang alternatif, misalnya antara dua pihak. Itu maksudnya Itu maksudnya jawabannya. Oke, sungkem guru. Antara media kuno. Iya, soalnya harusnya antara aku dan dia. Baru oke. Mohon maaf teman-teman, kita jadi main gak nih? Antara asmara atau masa depan. Iya. Itu dong. Oke, ke Mas Ibnu dulu. Apa yang terpikirkan ketika mendengar kata podcast? Ngobrol. Mas Garin, apa yang terpikirkan ketika mendengar kata film? Saya. Iya. Gitu dong. Mantap. Kalau podcast saya lain. Apa tuh? Tanaman dan uang. Tanaman dan Oh, uang. pot Pot dan dan cash. Aduh. Mau bilang kuno banget bercandanya tapi nggak enak kan ya? Iya kan, nggak ngerti dia. Ya nggak ngerti, plesetan dia nggak ngerti. Ayo tuh udah Kalau bapak-bapak kata sih. Gen Z ya itu kan? jokes bapak-bapak. Iya. Kita Karena agak bapak-bapak susah. levelnya udah beda ya. Iya. Nah kalau Bima nih, Bima apa yang terpikirkan ketika mendengar kata baby boomers? Orang tua. Bener juga. Orang tua. Iya. Kok gagap kenapa ya? Agak kayak ada takut gitu Iya, atau gimana nih Bim? Iya. Tadi mau nggak jadi udah. Iya, Silakan, udah gitu ya. lanjut. Oke, buat Mas Ibnu apa yang terpikirkan ketika mendengar kata politik? Aturan. Mas Garin ketika mendengar kata Yogyakarta. Asik. Asik. Bima, apa yang terpikirkan ketika mendengar kata kejarlah janji? Harus nonton. Harus nonton, Iya. makanya boleh diingetin Sobat Antara Harus untuk nonton. nonton film ini dan kenapa wajib banget nonton. Silahkan Mas Ibnu dulu. Oke, buat teman-teman Antara jangan lupa nonton Kejarlah Janji. Kalau buat kalian yang pengen tahu tentang dunia pemilu dan gimana caranya supaya nggak golput dan seseru apa pemilu untuk tahun ini dan kedepannya supaya Indonesia bisa lebih maju dan juga tidak salah pilih pemimpin, ya kalian harus nonton Kejarlah Janji dengan sesuatu yang menyenangkan. Oke, Mas Garin. Ya kalau Anda penggemar drakor itu selalu tidak hanya cerita seru ya, enggak atau lucu atau apa romantis, tapi juga ada sesuatu ya tentang hidup, tentang profesi dan sebagainya. Maka nonton Kejarlah Janji itu selain seru, kocak dan penuh drama, juga ada sesuatu tentang nilai-nilai yang sebetulnya setiap orang sejak kecil itu mempunyai nilai-nilai kenabian dalam dirinya. Ingin jadi orang baik, ingin jadi pahlawan, ingin jadi itu dan itu ada di setiap manusia. Kejarlah Janji itu ada di situ yang sebenarnya ada di drakor-drakor Korea dan sebagainya. Jadi nonton Kejarlah Janji karena janji Anda akan bisa dibaca di film ini. Iya. Silakan Bima. Udah berat ya, ini jawabannya udah bagus-bagus ya. Kamu selalu gitu terus dari Iya, tadi iya. wawancara enak banget ya. Kalau berat, lalu dia bilang berat. Atau tidak karena nggak punya jawaban. Yang kedua nggak punya jawaban gua. Ini ala preman kampung dan kampungan gini nih ya kan. Ternyata benar-benar tergambarkan ya Bim. Ayo Bim, bawa Iya, generasimu pokoknya bangga. harus nonton Kejarlah Janji karena banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil, terutama untuk generasi Gen Z atau millennials gitu, untuk kita tuh berani untuk memilih, punya pendirian sebagai orang gitu. Jadi jangan golput, harus punya pendirian anak-anak muda. Oke, itu dia Sobat Sama Antara. sama jangan lupa untuk follow Instagramnya juga gitu. Oh Supaya iya, tahu bener. update-nya Bener. lagi gitu. Instagram, TikTok, Bener. sama YouTube-nya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Yes, Betul karena sekali. banyak informasinya di sana ya. Yes. Langsung saja. Kita gelar Terima kasih semuanya yang luar Terima biasa kasih. sudah hadir di podcast Antara. Intinya Sobat Antara, ini adalah salah satu film yang tentu saja secara tema menarik ya, karena mengangkat pendidikan kewarganegaraan. Jadi makin penasaran, kita wajib sama-sama menyaksikan nanti Kejarlah Janji di bioskop terdekat dan jangan lupa untuk update semua sosial media mereka di film Kejarlah Janji. Sampai jumpa di episode lainnya di podcast Antara. Bye. Akan bersama-sama merayakan kemenangan Bapak Janji Upaya sebagai Kepala Desa Bangun Mapan periode 2.
Saya Janji Upaya akan berjanji menjalankan janji-janji saya. Kamu itu sekolah S2 politik, kok kerja di kafe. Mending ilmu kamu itu dipakai untuk dukung aku. Aku ini memperjuangkan apa yang belum Bapak selesaikan. Ibu itu sudah 6 tahun menjanda. Maksud Simba aku tuh udah nggak menarik ya. Masih Bu, siapa bilang nggak menarik? Terima kasih sudah banyak membantu warga di sini. Kamu mengkhianati komitmen kita. Satu sarung berdua. Kelihatan. Ibu kok nggak pernah bilang sama kita kalau misalnya ibu mau nikah lagi? Ya yang jelas aku nggak setuju kalau misalnya ibu nikah lagi. No comment. Ya nggak bisa no comment dong, suara kamu tuh penting. Aku nggak mau milih. Itu golput namanya. Kenapa? Nggak boleh, Ma? Ya nggak boleh lah. Pada desa bangun mapan, jangan sampai golput. Panas cuaca, panas politik, mulai buka-bukaan di media sosial. Ibu akan kasih tahu kalian di saat hari pencoblosan dan kalau anak ini pergi nyoblos. Pastikan dia nyoblos. Aku akan melanjutkan apa yang gagal dicapai oleh Bapak. Mari memilih untuk Indonesia. KPU melayani.